70-80% nggak merestui aku di Jakarta. Tawuran, bla bla, Jakarta pernah banyak demo segala macem, itu feeling orang biasa terhadap Jakarta. Nah, itu aku nggak punya uang buat bayarnya. Tapi aku inget aku punya motor Shogun warna merah, apa-apa dijual aja gitu. Yang penting bisa kuliah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sahur ya. Sekarang saya sedang menyantap sahur. Menunya adalah mie rebus. Dan ini ada beberapa lontong ya, mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, ini lontong. Saya ingin bercerita sedikit teman-teman terkait pengalaman saya, perjuangan saya di Jakarta. Terlebih lagi kuliah. Nampak. Namun saya ingin coba flashback sebentar ya ke masa lampau. Pada saat dimana saya masih bingung memikirkan kuliah atau kerjaan. Namun yang memotivasi saya untuk terus bergelut di dunia pendidikan atau di dunia akademik adalah guru saya sendiri. Guru MTS saya tepatnya. Nah, kenapa? Karena beliaulah yang memperhatikan saya, yang memberikan support bagi saya sudah seperti orang tua sendiri bahkan. Waktu itu masih ingat banget ya. Beliau bilang, kenapa nggak di MAN aja gitu, MAN Paron ya waktu dulu namanya, sekolah berbasis Islam ya. Beliau beralasan bahwasanya di MAN Paron itu agamanya bagus, sambil bisa belajar agama juga, namun pengetahuannya nggak ketinggalan. Itu merupakan ya teman-teman. Nah, terus aku mikir keras ya, mikir agak lama gitu. Kalau aku ngikutin guruku ini sebenarnya bagus, karena biaya apa-apa semua saya yang tanggung, beliau yang tanggung. Kaget dong, ya kah gitu kan. Karena selama ini aku mikir di MTS itu beliau banyak bantu. Nah, dari pembayaran segala macam beliau banyak bantu. Dan pada saat itu aku masih ingat, karena aku tinggal sama mbak ya, sama adik, sama mbak Britya, berempat lah ya. Mbak itu masih jualan di pasar. Dan aku masih inget banget tuh keuntungannya per hari itu 20.000 keuntungannya ya, rata-rata segitu. Terus kalau aku nanti masuk SMK, biaya SMK itu kan lumayan mahal ya. Praktek alat-alat apalagi laptop, komputer, nggak mungkin dong teknik gambar bangunan nggak pakai itu gitu. Terus tanpa pikir panjang aku ambil kesempatan ini, karena kesempatan mungkin nggak datang 2 kali. Aku ambil, terus aku pulang, aku bilang sama mbak, nanti habis MTS aku mau lanjut di MAN gitu. Terus biaya gimana gitu, soalnya biaya di MTS itu di cover sama dana bos ya, APIP ya, kayak program Indonesia Pintar gitu, KIP. Sehingga kalau MAN itu kan lumayan ya, kalau nggak dapat PIP bulanannya ya lumayan lah. Terus beliau senang. Cuman yang jadi masalah, jarak ke rumah itu, jadi rumah ke sekolah itu 20 kilo dan tapi ada bis gitu. Setiap hari bangun pagi naik bis, bagaimana biar nggak telat ya 20 km ke sekolah gitu kan, bangun pagi terus. Awalnya dari beliau tidak bisa lepas dari cerita ini. Singkat cerita itu, pas kelas 3 hari ya, itu teman-teman pada bingung. Guru BK udah gembor-gembor suruh kita untuk ayo cepet kalian mau kuliah mau kerja, portofolio kalian harus disetorin ke guru BK gitu. Jadi biar nanti guru BK bisa bantu, bisa memfasilitasi gitu. Yang mau masuk Akper, yang mau masuk TNI, yang mau masuk TNI enggak juga sih. Yang mau masuk perguruan tinggi, masuk sekolah perguruan tinggi medis, biasanya dibantu di guru BK. Pada saat itu aku bingung mau daftar kemana gitu. Pada saat itu kelas 1, kelas 2 itu aku nggak ada kepikiran sama sekali buat kuliah, nggak ada. Nah, setelah kelas 3 didesak oleh guru BK itu aku berpikir, harus kuliah. Saya dengan kuliah itu kan bisa mengangkat
derajat dan juga pandangan orang-orang kampung ya terhadap keluarga. Apalagi kalau kuliahnya kampus terkenal. Itu pandangan orang-orang kampung seperti itu. Jadi aku bisa ngerasain sih. Jadi pengangguran, gak kuliah, terus ya buruknya di desa tuh gitu tuh. Banyak yang ngomongin, ngibahin, tapi udah jadi biasa. Kalau di Jakarta kan enggak, lebih ke individualism. Tapi tergantung orangnya juga, nggak selalu individualis. Tapi nggak senang ngomongin orang sih, tuh itu. Cuman ya kepeduliannya kurang. Sampai di saat kelas 3 itu ada pendaftaran SNMPTN, jalur rapot, jalur undangan ya. Kalau dulu namanya jalur undangan. Terus aku nyoba iseng-iseng dari jurusan agama, ambil Universitas Gadjah Mada ya, yang terbaik se-Indonesia. Ambil jurusannya jurusan hubungan internasional gitu. Ambil jurusan hubungan internasional gitu. Secara nggak make sense dan nggak mungkin juga lolos kan. Karena dari jurusan agama itu harusnya linier gitu, harus nurut ke PTKIN gitu kan, peluang besar masuk. Tapi kalau ke umum itu IPA sama IPS lebih dominan peluang untuk masuk ke dalam atau untuk lolos lah. Saya nekat gitu ya, karena kesempatan ibaratnya kita dikasih kesempatan, kalau kita nggak ambil range tertinggi, sekalipun kita jatuh, kita mesti ada di tengah-tengah gitu. Jadi nggak sakit-sakit banget, karena pihak kita udah tinggi banget gitu, mimpi kita udah tinggi gitu. Jadi jangan takut untuk punya mimpi tinggi itu. Dan waktu yang ditunggu-tunggu pengumuman itu diumumin dilolos atau enggaknya itu lewat website LTMPT kalau nggak salah itu. Diumumin lah, aku masukin registrasi nomor pendaftaran dan alhamdulillah dapat merah itu artinya tidak diterima di Gadjah Mada jurusan ini. Sempat mikir apakah kesempatan ini pupus ya. Namun aku sadar masih banyak kesempatan yang lain yang patut dicoba. Dan pada saat itu aku gak kepikiran buat daftar PTKIN atau kampus-kampus agama kayak UIN, IAIN, IAI. Aku gak ada pikiran sama sekali buat ke situ. Karena waktu itu aku masih all-in di UGM gitu. Masih ada pikiran-pikiran lolos nih. Soalnya aku punya beberapa sertifikat yang aku cukup percaya diri untuk itu gitu. Cuman ya realita berkata lain gitu. Jadi sempat agak nangis sedikit ya, agak nangis sedikit sih, tapi nggak apa-apa. Dari orang nekat nggak punya pilihan lain, yaitu menghadapkan pada satu jalan. Kita harus buat jalan-jalan yang lain agar kalau jalan tersebut nggak bisa kita lewatin, kita punya alternatif lain. Nah setelah itu guru BK nawarin secara eksklusif, secara langsung kepada saya sendiri gitu. Kamu mau nggak ke ICMI Jombang, itu akademi ilmu sekolah tinggi, ilmu sekolah medis kedokteran, S1 keperawatan, terus ya kayak gitu-gitulah. Aku ditawarin, penawarannya cukup menarik itu. Jadi beliau bilang waktu itu Bu Nikayat kalau nggak salah, dia bilang, kamu kalau mau aku masukin ke sini bisa, nanti biaya segala macam gratis, cuman kamu cuma bayar biaya praktek. Nanti untuk kamu tinggal di sana, kan di Jombang ya, jauh ya, nggak mungkin PP dari Ngawi ke Jombang, jauh banget. Nah nanti kamu di sana ada masjid, kamu jadi marbot di situ gitu. Di sana ada kamar 01 gitu. Wah, aku pikirnya cuman blowing nih sudah. Wah, ini kesempatan yang lumayan bagus dan worth it, karena aku cukup bayar biaya praktek, tapi aku juga mikir kerjaan apa yang bisa aku lakukan pada saat di sana gitu. Karena untuk mengcover biaya praktek yang tidak di-cover oleh ya tadi guru bilang itu gitu, guru BK. Suara ngebangunin mesin itu ya di kampung di Jakarta sama aja, tetap ada. Di Indonesia, kalau di luar negeri nggak ada. Jadi itu tadi ya, aku masih mikir buat ngelanjutin. Aku udah dikasih formulirnya nih sama guru BK aku ini, dikasih formulir, suruh isi, suruh cepat-cepat ngumpulin.
Terus udah aku isi, udah aku tanda tanganin, cuman belum aku kumpulin. Nah pas banget habis aku nerima formulir dan aku ngisi itu, beberapa hari setelahnya itu ada pengumuman pendaftaran SPAN PTKIN gitu, jalur rapot untuk masuk perguruan tinggi Islam negeri gitu. Sebagai contoh kayak di UIN, IAIN, dan teman-temannya. Nah di situ aku agak iseng nih, soalnya aku udah ada image yang kurang baik sama UIN sama IAIN. Aku cenderung meremehkan mereka ya. Aku gak tahu meremehkan karena Kemenak kali ya, karena Kemendikbud ya, Kemendikbud Ristek sekarang ya. Jadi aku nyelotok gini sama temanku, namanya Fajar, teman sebangku. Jar, kira-kira kampus PTKIN yang terbaik se-Indonesia itu di mana sih? Apa sih? Itu jawab, di UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah. Kalau enggak ya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta gitu. Aku lah mulai dari situ browsing ya, seperti apa kampusnya, seperti apa fasilitasnya, terus rank peringkatnya gitu. Memang benar ya, UIN Jakarta tuh pertama, tertua pertama juga, pelopor UIN yang lain. Tuh habis itu ada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah langsung lah aku waktu itu ambil di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ambil jurusan studi perbandingan agama, studi agama-agama gitu. Sama ambil di UIN Wali Songo Semarang, UIN Wali Songo Semarang. Aku ambil UIN Wali Songo Semarang, ambil jurusan studi agama-agama juga, sama biro haji, ada travel atau apa gitu lah. Banyak ada jurusan ya. Ternyata ekspektasiku cukup tinggi juga, cuman nggak setinggi itu gitu. Karena ya ada kemungkinan untuk ketolak juga gitu. Jadi ya udahlah, kalau ini ketolak, aku bisa ambil yang di ICMI Jombang. Jadi ICMI Jombang yang tadi yang perawat itu, aku ambil S1 keperawatan. Aku simpen dulu gitu sampai keputusan di lolos PTKIN ini diumumin. Dan pada saat hari pengumuman lolos tidaknya, pada saat itu hari Jumat ya, hari Jumat kalau nggak salah, habis Jumatan ya, atau sebelum Jumatan aku lupa. Aku registrasi nomor SPAN PTKIN ku, aku lihat alhamdulillah aku keterima di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan pilihan prodi studi agama pilihan pertama. Jadi yang di Semarang itu kan aku udah kalkulasi, Semarang biayanya murah gitu. Dan kenapa aku ambil Jakarta? Karena Jakarta tuh kota metropolitan yang aku memang belum pernah ke situ gitu. Aku penasaran Jakarta tuh seperti apa sih gitu. Mungkin tempat yang bagus untuk kita menempa diri gitu, untuk kita mencari pengalaman sebagai. Namun aku juga mikir biaya hidup di sana itu pasti mahal gitu kan, karena ya kita lihat di TV segala macam, makanan di sana itu bisa mahal-mahal gitu kan. Karena teman-temanku yang dari Jakarta juga seperti itu. Nah, jadi makanya kenapa pilihan dua aku ambil Semarang. Berharap terbesar sih aku ambil keterima di Semarang gitu, tapi aku terima malah di Jakarta gitu. Terus aku mikir, overthinking banget. Kenapa? Orang tua 70-80% nggak merestui aku di Jakarta. Begitu pula ketika aku cerita sama guruku yang membiayaiku pada saat ETS, beliau kurang setuju gitu. Kurang setuju kalau aku di Jakarta. Beliau ternyata sudah menyiapkan planning kalau aku bakal mendaftar di IAIN Ponorogo, dan di situ ada rumah saudaranya, aku bisa tinggal di situ. Jadi beliau guru ini bisa ngawasin dengan mudah karena deket gitu. Apalagi di dengan saudaranya juga. Dan beliau pas mendengar aku mau ke Jakarta, beliau kaget gitu. Beliau agak sedih kayaknya. Aku ngeliat kan, beliau minta aku ketemu di sekolah, ngobrol lah kita empat mata ya. Aku merasa bersalah mendengar itu gitu. Maksudnya aku merasa nggak enak sama beliau yang sudah banyak sekali memberikan bantuan dan juga support dari baik dari sistem finansial dan juga sistem moral. Aku merasa nggak enak, sedih juga gitu. Apakah aku harus membatalkan pilihanku di Jakarta ini yang memang aku waktu itu mengelulukan ya bahwasanya kampus ini kampus terbaik di Indonesia gitu, di versi PTKIN. Dan pada akhirnya aku ngotot
sedikit ngotot untuk di Jakarta. Dan beliau sampai bilang begini, kamu nggak apa-apa di Jakarta, cuman ya itu tadi kekurangannya ibu nggak bisa ngawasin kamu, pengawasannya kurang, di sana biaya mahal, di sana kurang aman, bla bla bla. Beliau berat hati melepas saya ke Jakarta, cuman dengan catatan ibu nggak bisa banyak membantu kamu. Itu catatan yang aku masih ingat sampai sekarang. Aku terharu banget sih, soalnya ini nggak sesuai dengan apa yang beliau harapkan, tapi beliau tetap mau support saya. Di situ saya sangat-sangat, aku terharu banget, sumpah aku terharu banget sebetulnya. Jadi beliau memang bukan siapa-siapa, dulunya ibu jadi sosok yang penting dalam hidup saya gitu. Karena kalau tanpa beliau, aku mungkin gak bisa jadi seperti sekarang gitu. Aku nggak bakal masuk ke Alia gitu. Sekolah agama, aku nggak bakal masuk ke situ. Aku nggak tahu nanti. Ya pokoknya itulah, kalau kita berada-ada nggak ada habisnya. Nah, terus dengan berat hati, nah di situ, oke lah. Mulai dari situ aku mikir, kayaknya aku harus berjuang sendiri. Aku harus nyari beasiswa sendiri. Aku harus mikir otak. Aku harus mikir gimana caranya biar hidup di Jakarta. Delalah. Bagusnya ini, pada saat itu kan 2020, Corona, ya kan, Corona. Hampir 2 tahun, ya kan, hampir 2 tahun. Itu online. Setahun lah ya online ya, setahun online. Jadi, aku antara bersyukur dan ya bersyukur lah ya, saya bisa benar-benar memangkas kehidupan, biaya, life cost benar-benar bisa memangkas kehidupan. Jadi sebelum aku ke Jakarta itu sebenarnya mbah saya itu nggak setuju kalau aku di Jakarta, karena beliau khawatir banget kan, karena ya di rumah ada TV, melihat gimana perampokan, begal, tawuran, bla Jakarta pernah banyak demo segala macem. Itu feeling orang biasa terhadap Jakarta. Ini memang benar, Jakarta tuh kota yang ibu kota negara, ibu kota Indonesia. Cuman ya sana mahal, begal, tawuran, demo, apalagi penculikan, banyak lah pokoknya image Jakarta tuh yang jelek di mata orang kampung. Sehingga mbah saya tuh kenapa nggak yang deket-deket aja kalau mau kuliah itu. Terus aku bersih keras, saya meyakinkan bagaimana tenang nanti saya ke Jakarta ini pilihan saya sendiri. Saya nggak akan minta sama mbah spesen pun untuk ini. Saya nggak akan minta uang, saya minta doanya aja. Gimana biar saya bisa lancar nanti pendidikan di sana. Gitu. Jujur, aku nggak minta uang sama sekali. Aku nggak mau membebankan hal ini atas pilihan yang aku pilih sendiri. Aku gak mau membebankan kepada orang tua. Dia akhirnya luluh karena aku sempat berjanji saya pasti bakal dapat beasiswa KIP kuliah gitu. Dan alhamdulillah kalau sistemnya UIN itu kan kita keterima dulu baru dapat beasiswa. Itu pun kalau lolos daftar beasiswa, kita keterima, terus kita daftar beasiswa di dalam, kita keterima. Nah, jadi kalau kita masuk dulu berarti kita harus bayar UKT, uang kuliah tunggal. Kebetulan waktu itu saya dapat golongan 3, 2.400.000 rupiah. Nah, itu aku nggak punya uang buat bayarnya. Nah, aku bingung lah gitu, mau nyari pinjaman nggak enak minjam ke teman. Aku jarang minjam ke teman. Sekalipun minjam itu dikit gitu kan, nggak enak. Habis ya. Tapi aku inget aku punya motor Shogun warna merah, pajaknya mati tapi suratnya lengkap. Platnya B Jakarta. Soalnya motornya itu memang buat wirawiri ya, buat sekolah. Buat sekolah karena aku waktu itu nggak selamanya ngebis. Aku ada rezeki ngumpulin dikit-dikit, aku jualan di sekolah. Aku mikir, aku punya uang sedikit, nggak sampai sejuta lah ya, kira-kira 500 waktu itu tabunganku pribadi waktu itu ya. Masih tahun 2020. Aku punya motor, asetnya 2 juta, masih lumayan bagus lah ya. Terus aku mikir, jual nggak ya gitu. Soalnya kan aku punya adik gitu kan. Ini motor kita berdua, patungan kan. Nggak mungkin kalau misalnya aku jual ini motor, adikku pakai apa gitu. Itu kan
kurang adil untuk adikku sendiri. Cuman aku ngomongin ke dia lah gitu. Ini untuk awal ya, untuk awal investasi saya gitu kan, kuliah di sini. Kalau sudah sukses, aku bakal bantuin kamu kok dek gitu. Aku bakal support dia lah. Dia mau kuliah apa, aku bakal support. Bukan support dari segi doa dan omongan aja ya, pasti dari segi finansial gitu kan. Itu yang aku terbesit ya. Aku meraih dia untuk yaudah nggak apa jual aja gitu kan. Nah pada akhirnya dia setuju, nggak apa-apa dijual aja gitu. Yang penting bisa kuliah gitu. Yaudah, nah aku ngajak temanku tuh Ardi ya, jual motor. Aku posting di Facebook ya, di posting ditawar 1,5, ditawar 1,9, ditawar 2 juta. Ada yang nawar 2 juta waktu itu. Ya udahlah, kita COD, cash on delivery. Kita COD, kita datang, aku di depan gor Bung Hatta ya kan, Tingawin ya. Ketemulah di situ sama calon pembeli motorku tuh gitu. Aku beneran banget sih laku gitu. Soalnya kalau nggak laku, pembayaran UKT itu kan ada tenggat waktunya gitu. Kalau nggak bayar, otomatis aku gugur gitu. Aku nggak bisa kuliah. Jadi percuma aku lolos. Terus, alhamdulillah laku 1.900.000 sih sebenarnya. Laku 1.900.000. Terus besok-besoknya itu aku ngumpulin uang. Udah cukup nih 2.400.000. Pembayaran waktu itu ke bank. Jadi ke BNI kalau nggak salah, ke BNI. Jadi aku jauh-jauh. Kan di kecamatanku sendiri itu belum ada kantor BNI-nya. Jadi aku juga waktu itu punya ATM. Cuman aku masih bingung cara buat transfer uang. Dan itu kan harus ada invoice-nya ya, invoice pembayaran, bukti pembayaran fisik gitu kan. Jadi aku datang ke Ngawi Kota, dari kecamatan ke Ngawi Kota untuk membayar UKT. Aku naik bis, aku masih inget itu. Masih inget di bis tuh mikir gitu kan. Ini udah jalan, udah yakin lah gitu ya. Nggak usah diungkit-ungkit lagi yang kesempatan kemarin itu kan di Yain Ponorogo, di Itsmi Jombang gitu. Aku bisa gratis, aku kemana gitu. Sedangkan aku di Jakarta mikir gitu kan. Di sana hidupnya gimana ya gitu. Ini nanti kalau aku daftar beasiswa keterima nggak ya? Udah overthinking banget, serius udah overthinking banget gitu. Takutnya kalau aku ya masuk UIN Jakarta, cuman nggak keterima beasiswa kan bonyok kan. Udah kemana-mana udah pikiran itu kan. Alhamdulillah aku bayar UKT lunas ya kan. Aku daftar beasiswa KIP, Alhamdulillah keterima batch 1 waktu itu KIP. Jadi nerima 6.600.000, itu UKT-nya 2.300.000. Jadi sisanya 4.200.000 itu buat uang saku, uang jajan. Alhamdulillah. Jadi berkat itu aku bisa beli motor lagi buat adikku. Karena waktu itu alhamdulillah kuliah masih online ya. Jadi gak banyak uang yang aku keluarin buat kuliah. Paling cuman apa ya, kan waktu itu aku belum punya laptop juga. Paling cuman kuota ya kan, kuota. Terus ya sebagian besar aset uang itu ya aku kasih ke keluarga gitu. Ke mbah buat masak, buat beli gas, buat bayar listrik, buat semacam-macam lah. Tahun 2021 aku pertama kali ke Jakarta naik kereta. Ceritanya agak gimana ya, ceritanya itu nggak ujuk-ujuk wah aku sendiri mau ke Jakarta nyari kos enggak. Jadi waktu itu dosenku ya itu lagi nyari anak beasiswa yang bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. Walaupun bahasa Arab saya jelek ya kan, cuman ya memang pede aja lah ya kan. Ya beliau nyari anak ya yang bisa ngajarin anaknya. Anaknya waktu itu masih kelas 6 SD, masih kelas 6 SD. Terus waktu itu aku jadi ketua angkatan KIP di UIN Syarif Hidayatullah angkatan 2020. Aku jadi ketua angkatannya. Jadi beliau yang awalnya tadi mau nyuruh aku buat ngumumin di grup gitu kan, siapa yang mau yang mau tinggal di rumah beliau, yang ngajarin anak beliau, terus digaji juga gitu, digaji per bulannya digaji. Pokoknya makan minum, makan minum. Nah setelah itu aku berinisiatif gitu kan, kenapa nggak saya saja gitu kan. Terus aku bilang, kalau saya saja gimana Bu gitu kan, saya berlatar belakang sekolah ini.
saya punya basic ini gitu kan. Terus dia bilang, wah beneran dong, ketua angkatannya langsung yang mau gitu tinggal di rumah dosenku ini. Alhasil terus ditanyain, Juan punya SIM gak gitu kan. Wah SIM gak punya gitu. Terus oh yaudah kalau gitu ini nanti ibu transfer 1.100.000 kalau nggak salah, aku masih ingat 1.100.000 itu buat bikin SIM sama buat tiket kamu ya gitu ke Jakarta gitu. Terus wah alhamdulillah dong gitu kan, ini rezeki banyak yang aku nggak nyangka banget bakal dikirimin, bahkan dimodalin gitu kan. Aku belum kerja dimodalin duluan gitu kan. Hasil aku buat SIM nembak ya kan, karena sehari itu harus jadi, karena jadi hari Senin ya aku ditransfer, disuruh berangkat secepatnya gitu. Terus aku minta 2 hari buat bikin SIM. Jadi Senin Selasa aku buat SIM, jadi Rabu aku berangkat ke Jakarta. Aku berangkat naik kereta sampai di Jakarta itu berjalan 10 jam. Sampai di Jakarta itu malam jam 1 malam ya, jam 1 malam di stasiun Kartanegara apa Jatinegara ya pokoknya itulah. Nanti teman-teman bisa koreksi sendiri. Nah di situ aku bingung. Ini aku belum pernah pesan Gojek, belum pernah pesan Grab, dia pokoknya yang online belum pernah gitu. Alhasil ya banyak kan yang mangkal-mangkal di sana kayak taksi, ojek, terus Grab yang memang dia nggak pakai aplikasi gitu kan. Terus alhasil aku ditanyain sama Grab ya, aku ditanya nih sama Grab car ya. Mas mau kemana gitu? Aku mau ke Pamulang gitu kan. Alamatnya ada nggak gitu? Oh iya ini gitu. Kira-kira berapa gitu? Aku masih ingat dari Kartanegara apa Jatinegara ya. Stasiun Jatinegara itu 168.000 ya. 168.000 naik mobil Grab car dari stasiun Jatinegara ke Pamulang. Terus aku mikir-mikir, nggak deal gitu kan. Di sana ngobrol-ngobrol sih. Saya dari kampung. Aku ya pasti polos banget ya. Saya dari kampung, ya, dari Ngawi gitu gini. Terus sebenarnya itu cerita banyak ya, pengalaman di Jakarta udah bertahun-tahun udah dari zaman kapan ya itu. Sampai rumah dosen, alhamdulillah beliau orangnya baik, loyal banget ya kan. Saya sangat berjasa, saya sangat berutang budi sama beliau. Sampai sekarang beliau masih hubungan baik. Bertahan 1,5 bulan, soalnya aku gak kuat. Aku gak kuat ya kan. Akhirnya sudah menerima gajian pertama itu masih bertahan sampai 0,5 bulan. Terus aku ajuin untuk resign. Tapi aku belum ngekos waktu itu, masih online ya. Terus aku pulang ke Ngawi. Tapi sebelum aku pulang ke Ngawi, aku kerja. Jadi waktu itu libur semester, aku ikut kerja di BSD, itu di gedung pusatnya Traveloka. Nah aku diajak temanku yang dari Ngawi kebetulan ngontak aku, kamu sekarang di mana gitu, soalnya dia lihat statusku di Jakarta. Terus dia nawarin buat kerja bangunan di BSD. Terus aku terima lah kerja kuli di situ, buat ngisi pengalaman kan. Dan ternyata walaupun kerja di tempat berasa ya, kita masang list di bawah kayak gini, pasang list gitu kan. Aku lihat gampang gitu kan, ternyata pas dicoba itu susah banget gitu kan. Bahkan aku beberapa kali kena omelan temanku ini gitu, beliau lebih tua gitu, jadi aku ini senior, jadi beberapa kali kena omelan itu kan, jadi agak sakit hati juga sebenarnya. Cuman aku paham gitu, dia kerja seperti ini ternyata. Terus dia banyak banget pengalaman yang bisa aku ambil pas kerja pertama itu. Nah pada akhirnya 3 hari bertahan aku kerja di situ, dapat uang. Ternyata dapat uang loh. Aku mikir aku udah banyak buat kesalahan gitu. Aku pikir aku nggak dapat gaji gitu kan. Dapat pun ya paling cuma sehari gitu kan. Ternyata 3 hari itu dibayar. Alhamdulillah. Buat aku sanggup pulang ke Ngawi. Terus aku ke Jakarta lagi pas semester baru. Nah di situ aku naik motor ke Jakarta naik motor. Soalnya alasan saya itu adalah pertama murah, bensinnya murah, tapi capeknya itu mahal sih, maksudnya capek banget ya. Dan ya itulah pakai motor capek. Pertama aku booking kos-kosan di sini, di sekarang ini tempat studio sekarang ini, kos-kosan pertama sampai sekarang 3 tahun aku
belum pernah pindah kosan karena udah nyaman. Kalau udah nyaman ya nyaman gitu, aku nggak pindah-pindah situ terus diantar ke kosan sini gitu. Tapi pertama ruangannya nggak sebesar ini. Dulu ruangannya tuh aku masih ingat tuh 350 bayar kosan sebulan, udah sama listrik, sama air, sama bantal, guling, kasur, sama lemari, udah 350.000 tuh udah sangat murah ya, termurah di Jabodetabek lah, Jabodetabek yang saya bilang ya kan. Wow, fasilitasnya udah lumayan lah ya, tapi ya sempit banget ya, cuman buat tidur sama buat tempat lemari, udah nggak ada tempat yang lain. Tempat sholat pun sedikit kecil kan, ini di sini, di samping sini. Cuman alhamdulillah dari tahun ke tahun saya sempat kerja di Steam Motor juga tuh. Jadi pokoknya di sini itu intinya saya mencoba banyak hal kan, bukan hanya belajar, bukan hanya kuliah, bukan hanya studi banding kemana enggak. Aku juga terjun ke dunia kerja, walaupun ya aku mungkin sebagai orang Jawa itu mempunyai asas bahwasanya apapun harus dicoba gitu, apapun harus dicoba, karena dengan mencoba kita punya pengalaman itu, setidaknya kita bisa cerita kepada orang lain, oh kalau kerja seperti ini tuh kerjanya seperti ini gitu, pengalamannya seperti ini, enggaknya seperti ini gitu. Aku kerja jadi Steam sehari aku nggak tahan, aku nyerah, aku resignnya ya aku ngomong dengan alasan waktu itu kan libur semester 2 bulan, libur semester tuh 2 bulan di UIN Jakarta. Aku alasannya ada dipanggil dosen gitu kan, terus ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak digaji sih, cuman aku dapat tip dari nyuci motor itu, tip dari orang lain gitu, kayak aku mau nyuci motor nih gitu, terus wah motorku bersih ya, terus aku kasih uang itu 10.000 sih gitu. Cuma 10.000 doang gitu kan, kerja sehari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, banyak sih pengalaman yang aku dapat, ternyata nggak apa ya, orang tinggal nyemprot aja kan, udah ternyata nggak sesambil itu. Setelah dicoba, wah keringetan, terus tangan ini air semua, jadi ya kutu air itu sangat bukan hal yang enggak, sangat lekat sekali dengan kita. Nah, jadi aku joki tugas, joki buat poster, terus joki transkrip skripsi orang, transkripnya loh ya, audionya bukan skripsinya, aku nggak joki skripsi. Terus kerja apa lagi ya, bazar. Nah, bazar itu mungkin baru akhir tahun kemarin. Bazar mainan, bazar es krim itu awalnya linknya dari temanku di studi agama itu kan. Semester 7 aku udah nggak ada mata kuliah sama sekali, karena aku udah nabung mata kuliah, jadi semester 7 aku kosong plong gitu. Jadi mikirku semester 7 aku bisa buat kerja sambil seminar proposal, jadi biar bisa lulus cepat lah gitu. Dan aku prioritasin kerja karena soalnya udah nggak ada pemasukan gitu kan. Jadi dari beasiswa pun nggak cukup 6 bulan 4.200.000 untuk kehidupan, bayar kos-kosan, makan, minum, bensin, nggak cukup. Dan aku nggak ngerokok gitu kan, jadi ya harusnya bisa lebih hemat. Namun ternyata itu Jakarta tuh nggak cukup dengan masih itu. Hasil dari kerja itu di bazar, alhamdulillah banget ya, itu cukup terdongkrak ya dari segi ekonomi. Dan juga ada project edit video ya, beberapa konten TikTok short ya, dibayar juga alhamdulillah, itu dari senior. Jadi di Jakarta itu sebenarnya kerjaan itu mudah kalau punya orang dalam gitu. Ini yang aku ambil pelajaran di sini gitu. Cuman nggak semua seperti itu, pastinya nggak semua seperti itu. Cuman yang saya alamin adalah pekerjaan akan lebih mudah kalau kita punya orang dalam. Sebenarnya kunci agar kita disayang oleh bos, kita dibilang orang rajin, dibilang orang yang komitmen, itu adalah menjaga image itu kan. Kita tetap rendah hati kepada mereka, kita nggak boleh over. Kita misal punya karya ini, kita nggak boleh over, kita tunjukkan saja dengan karya skill kita, itu cukup itu gitu. Kita nggak usah banyak omong besar gitu kan. Orang-orang sini nggak suka omong besar, mereka suka adalah hasilnya seperti apa, tapi mereka melihat latar belakang, track record ya. Karena waktu itu saya punya YouTube ya kan, YouTube Jenderal Akhir Zaman, dia itu bilang ini gitu kan, saya suka buat konten-konten tentang politik gitu kan, dan cocok dengan pekerjaan yang edit konten ini gitu kan. Selain itu ada kerja bazar gitu, kerja bazar. Karena sudah nggak ada mata kuliah, aku all in lah di kerja itu kan. Aku all in gitu, alhamdulillah bisa buat ngirim orang tua juga, bisa buat beli laptop baru, buat beli HP baru, buat beli apa lagi ya,
Pokoknya alhamdulillah cukup buat kehidupan di sini. Cuman aku sadar nggak selamanya aku kerja freelance, nggak selamanya aku seperti ini terus gitu. Pasti aku harus mencari pekerjaan tetap, ya kan. Di samping itu aku juga harus memikirkan skripsi gitu kan. Karena selama ya pengalaman 3 tahun di Jakarta ini ya itu yang saya pikirkan, endingnya kemana gitu kan. Kalau misalnya kamu orang yang bingung mau kemana habis sekolah gitu kan, kalau ada jalan, kalau ada kesempatan apapun itu ambil, karena kita nggak tahu dari kesempatan itu akan bercabang, mungkin nanti dari pekerjaan, mungkin dari dari kuliah, mungkin kita nggak tahu. Pekerjaan itu bisa datang dari teman kuliah, dari teman kerja gitu kan, dari mana aja sih. Pekerjaan itu luas itu kalau kita mau membaur, kalau kita mau terbuka, kalau kita mau mencoba gitu kan. Karena intinya di sini adalah hapus gengsi kamu di saat kamu merantau. Karena gengsi itu nggak akan membawa apa-apa selain membawa kelaparan. Karena gengsi itu nggak berlaku di sini, nggak laku di sini. Jadi ya apapun bakal saya lakuin gitu. Setelah itu halal. Banyak banget diundang ke hotel-hotel, acara seminar, acara itu tapi dibayar gitu kan, dibayar. Dia dapat makan siang juga gitu kan. Aku sering dulu ikut acara-acara seperti itu, acara-acara partai ya pada umumnya, karena ya mahasiswa pasti kalian 80% 70% nih pernah ikut seperti ini gitu. Pernah pasti pernah. Terus aku pernah ikut survei juga ya, jadi surveyor itu dalam waktu seminggu dikasih waktu seminggu itu dikasih uang 900.000 atau 850. Nah itu 10 orang, wawancara 10 orang. Cuman pertanyaan itu kayak tebal banget, kayak skripsi coy, kayak makalah gitu kan. Jadi satu orang itu wawancara bisa 1 jam, 1,5 jam, 30 menit gitu kan. Jadi kita harus pandai-pandai berkomunikasi dengan orang lain, orang asing gitu kan. Waktu itu aku dapat di Tangerang ya, orang Sunda gitu, karena nggak ngerti, nggak ngerti. Aku dari Jawa, dari desa gitu. Tiba-tiba ke situ, ke kelurahan minta izin, ke RT, RW minta izin segala macam. Terus wawancara sama orang yang nggak kenal gitu kan, banyak ditolaknya, banyak diomonginnya, banyak wah ini nanti kamu penipuan ya gitu, kamu nanti ini kamu nggak bener ya gitu. Ada sering banget aku dikatakan seperti itu gitu kan. Cuman aku jadikan itu sebagai ya wajar ya, namanya mencoba, namanya usaha gitu kan. Soalnya kan kita punya alma mater, kita punya identitas yang baik, kita punya kejelasan, kita jelasin dengan mereka dengan kata-kata yang baik gitu. Nggak perlu kita sampai berdebat juga. Bazar es krim, aku pernah di bazar es krim ya, kenalan sama orang Kristen. S2 Kristen di Australia, terus jualan bazar es krim gitu. Orangnya kaya banget gitu. Cuman mental pengusaha itu beda ya, gitu. Mau lulusan apapun mereka gitu kan, kalau mereka melihat peluang di situ, why not gitu. Kayak jualan bazar mainan juga gitu kan. Mainan anak-anak kecil yang kita sering lihat orang-orang itu di gerobak dorong mainan itu kan. Cuman kalau yang saya ikut kerja ini, dia mainnya di bazar ketika ada event-event di sekolah penabur, Al-Azhar gitu. Jadi sekolah-sekolah kaya yang memang target pasarnya itu beda gitu kan, sehingga harganya juga mahal-mahal. Kaget aku waktu itu, memang harganya mahal-mahal banget gitu kan di situ gitu. Dan pada sampai titik sekarang saya sedang skripsi. Doakan ya teman-teman, semoga skripsi saya lancar, semoga diberi kemudahan ya kan, biar cepat lulus, bisa lanjut S2, insya Allah ya, amin. Dan bisa dapat kerjaan yang layak, karena mungkin kita nggak mungkin kan selamanya berada di zona nyaman. Walaupun kalau kita mendapatkan pekerjaan ini yang kemarin itu dengan bersusah payah, kita sudah nyaman, kita nggak mungkin berada di zona nyaman terus. Kita harus terus up diri kita untuk terus berusaha mendapatkan yang titik benar-benar yang terbaik, yang worth it gitu kan. Karena kehidupan dinamis, nggak selamanya seperti itu. Nggak mau kan selamanya freelance, nggak. Jadi ya itu ya pengalaman saya di kuliah di Jakarta. Jadi kesimpulan saya sebagai orang pendatang, orang desa, orang Jawa ya terutama, kalau di Jakarta itu kita jangan berubah. Dalam kata lain, mungkin berubah dari segi protek ya, karena di sini orang-orang itu sangat protek banget ya kan. Nggak kayak orang kampung yang ya
smile. Sini juga smile sih, cuman mereka kayak nyapa gitu kan, terus apa namanya nawarin segala macam. Di sini hampir nggak ada, bukan berarti nggak ada, hampir nggak ada gitu. Jadi kayak di sini tuh individualis, ya saya bisa katakan iya. Pokoknya aku berpegang teguh pada kerendahan hati satu, kejujuran dua, karena kejujuran sangat mahal ya. Nggak berguna kalau kejujuran itu kamu gadaikan dengan satu atau dua kesempatan yang ya itu. Karena dengan kejujuran itu atasan bisa ngelihat gitu kan, kamu tulus nggak sih kerja di sini gitu kan. Karena kalau kamu tulus, kalau kamu jujur, kamu bakal terus dipakai dimanapun itu gitu kan. Dia lebih memprioritaskan dirimu daripada yang lain gitu kan. Karena image orang Jawa di sini lumayan bagus ya kalau saya bilang, karena ya mereka berpandangan orang Jawa itu pekerja keras, orang rajin gitu kan, nggak seperti yang lain gitu kan. Itu dari omongan mereka sendiri ya yang saya dengar gitu kan. Cuman kita sebagai orang Jawa jangan berbesar kepala gitu kan. Bahwasanya orang Jawa ya ada yang bilang saya di sini orang Jawa itu ras petarung gitu kan. Iya, ras petarung gitu, karena kebanyakan orang kuliah di Jawa itu mereka lebih rajin. Cuman ada yang enggak juga gitu kan, contoh kata orangnya ya. Ya pokoknya itu kan orangnya lah. Jadi intinya tetap bersyukur dengan apa yang kamu hadapin sekarang. Jangan menyerah. Pokoknya jalan itu ada kalau kamu mau berusaha gitu. Entah dari jalur manapun itu, dari jalur kenalan, dari teman kerja, dari siapapun itu, dari orang yang nggak kamu kenal sebelumnya gitu kan. Soalnya aku dapat link kerja bazar mainan sama es krim itu dari bazar mainan itu gitu. Kayak aku lagi jaga bazar di mainan ya, yang aku sebelahan dengan standnya es krim gitu kan. Yang es krim itu ngeliatin saya bagaimana saya berkomunikasi dengan pelanggan, bagaimana saya mengetrit pelanggan gitu kan, bagaimana saya berkomunikasi dengan pelanggan. Beliau lihat saya, terus pada saat saya kerja beliau nanyain gitu kan, asalnya mana gitu kan, terus ini kerja sendiri apa punya bos gitu kan. Dan beliau kenalan gitu kan, minta saya juga untuk jaga bazarnya beliau gitu, karena beliau baru buka juga, butuh orang juga gitu kan. Jadi kalau orang itu melihat kerja kita, walaupun tanpa diawasin bos gitu, kita bakal menarik di mata mereka. Jadi saya bisa dapat kerjaan itu dari tempat kerja saya yang sebelumnya gitu. Jadi saya bisa ngerapel 2 tempat pada waktu itu gitu. Jadi ya itu singkat cerita dari saya. Semoga dapat memotivasi teman-teman semua, dan teman-teman yang masih bingung mau kemana, yakinilah. Dan jika ada kesempatan pada saat itu, jangan ragu ya. Pikirkan boleh, tapi jangan lama-lama dipikirkan. Tetap kamu harus segera ambil tindakan gitu. Dan dari kesempatan itu mungkin gak datang 2 kali, mungkin gak datang 2 kali, cuman kita gak tahu kesempatan yang lain kan datang seperti apa, kita gak tahu kan. Jadi tetap optimis, tetap bersyukur, tetap berjuang gitu kan. Apalagi untuk keluarga ya, untuk adik ya kan. Beban anak pertama cukup berat sih. Tapi kita senyumin aja, kita tetap semangat ya. Jangan patah hati, jangan minder sama yang lain kan. Karena mungkin yang lain tuh, kita jangan selalu melihat ke atas, kita lihat ke bawah. Yang lain mungkin mikir gitu kan, ada yang lebih nggak beruntung daripada kita, mungkin seperti itu ya. Demikian pengalaman saya. Mungkin ini nggak semua saya ceritain karena bisa 1 jam lebih ya bahkan ya. Ini jam berapa? Masih sahur ya, masih 31 jam lagi menuju imsak. Demikian obrolan pada sahur pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.